Dikisahkan seorang anak muda mengidap sebuah penyakit progeria yang sangat langka. Penyakit itu membuatnya lebih cepat menua, tidak hanya fisik, tapi juga kesehatannya. Setiap hari dia harus meminum berbagai macam obat untuk menjaga kesehatannya. Meskipun baru menginjak usia 16 tahun, namun keadaan fisiknya sudah seperti kakek yang berusia 80 tahun. Selama hidupnya dia tidak pernah bersekolah, sebagian besar waktunya diluangkan untuk membaca buku atau menulis sesuatu. Dia adalah Arem, seorang anak tunggal dari keluarga yang sederhana. Orang tuanya mengandung Arem saat usianya masih sangat muda. Mereka adalah Choi Mira dan Han Desu. Di usia mereka yang baru saja menginjak 17 tahun, memiliki seorang anak membuat mereka terpaksa harus putus dari jenjang pendidikan. Menjadi orang tua di usia 17 tahun tidak menghilangkan sifat kekanak-kanakan mereka. Bahkan setelah Arem terlahir, walaupun buah hatinya itu berbeda dari anak seusianya, mereka tetap tulus merawat Arem dengan penuh kasih sayang. Mira dan Daisu harus bekerja keras untuk menghidupi keluarga, serta biaya pengobatan anak mereka yang tidak murah. Diceritakan keluarga Arem mendapat tawaran untuk tampil dalam sebuah acara televisi. Acara TV itu mengangkat kisah-kisah kehidupan yang menginspirasi. Acara itu diproduseri oleh temannya Mira, yang bernama Seng Chan. Acara itu sangat membantu Mira dan keluarganya, karena meningkatkan jumlah donasi untuk biaya pengobatan Arem. Han Daisu, ayah Arem adalah seorang supir taksi. Mengikuti ayahnya bekerja adalah salah satu hal yang membuat Arem bahagia. Namun kebahagiaan itu terkadang menjadi sesuatu yang menyakitkan. Tak jarang ada penumpang yang merasa risih dengan keberadaan Arem. Dia juga tak terlepas dari tindakan bully. Mengidap penyakit itu bukanlah sesuatu yang dia inginkan, namun orang-orang selalu menyalahkan dan mengejek dirinya. Sebagai seorang ayah, melihat anak kesayangannya itu diejek tentu membuatnya marah. Tanpa peduli siapapun mereka, sebagai seorang ibu Mira selalu menyemangati anaknya. Ia juga mengajarkan Arem untuk tampil percaya diri, karena di balik semua kekurangannya itu, Arem adalah anak yang sangat hebat. Tidak semua orang bisa sabar seperti dirinya. Di suatu hari Arem mendapatkan sebuah email dari seseorang yang bernama Lesu. Usianya 16 tahun, sebaya dengan dirinya. Ia mendapat kontak Arem dari stasiun televisi yang mengundangnya saat itu. Kondisinya juga sakit, oleh karena itu dia berpikir bisa berteman dengan Arem. Itu adalah kali pertama di hidupnya mendapat ajakan pertemanan dari seseorang yang seumuran dengannya. Ajakan itu mulai terbayang-bayang dalam benaknya, seperti remaja yang sedang jatuh cinta. Selama hidupnya dia hanya memiliki satu orang teman, dia adalah Pak Yang, seorang patua yang baik hati. Di waktu luang Pak Yang selalu menemani Arem, walaupun hanya sekedar mengobrol, seperti yang dilakukan orang tua pada umumnya. Namun bagi Arem punya teman untuk diajak bicara sudah sangat cukup baginya. Kondisi Arem yang semakin parah mengharuskan dirinya dirawat di rumah sakit. Di suatu malam ia teringat perkataan Pak Yang, bahwa dia harus selalu mengikuti kata hatinya. Akhirnya dia memberanikan diri untuk membalas email dari Suha, yang ia terima beberapa hari lalu. Ketakutan dirinya adalah mengetahui bahwa surat itu merupakan ejekan yang kerap kali dia terima. Namun ternyata Suha berbeda. Ia terlihat tulus dan bersungguh-sungguh untuk mengajaknya berteman. Sejak saat itu mereka mengobrol melalui email, dan Arem terlihat lebih bahagia dari biasanya. Singkat cerita, produser TV datang kembali menawarkan lanjutan episode kedua dari tayangan sebelumnya. Mira menolak mengingat kondisi anaknya, namun Arem menerimanya dengan senang hati karena dia sudah merasa lebih baik dari sebelumnya. Di tempat syuting dia juga mengucapkan terima kasih kepada produser TV, karena sudah memberikan emailnya kepada Suha. Meskipun sebenarnya bukan dia yang memberikan, tapi dia turut berbahagia karena Arem mempunyai teman baru. Saat makan tak sengaja Arem melihat obat untuk ibu hamil di tas ibunya, namun Mira menutupinya dan mengatakan bahwa itu hanya vitamin biasa. Di suatu hari Arem mulai kehilangan penglihatannya. Dia sangat ingin melihat sosok Suha sebelum semuanya terlambat, dan membuatnya menyesal. Tak diduga Suha mengabulkan permintaannya itu. Dia mengirimkan sebuah foto. Itu adalah foto tangan yang sangat indah. Arem memandangi foto itu dan membayangkan betapa cantiknya dia. Namun itu adalah kali terakhir Suha mengirimkan pesan. Arem merasa khawatir takut terjadi sesuatu kepadanya. Di samping itu keadaan Arem bertambah buruk. Dosis obatnya terpaksa harus ditambah. Arem menyadari hal itu kemudian ia bertanya kepada dokter, "Kapan aku akan mati?" Sangat berat bagi dirinya menunggu mati tanpa harapan. Akhirnya dokter itu mengatakan kebenarannya bahwa paling lambat waktu Arem hanya tersisa 2 bulan. Merasa waktunya di dunia sudah tidak lama lagi, Arem meminta Pak Yang untuk membawakannya soju, sebuah minuman beralkohol yang sangat ingin dia cicipi. Tentu Pak Yang menolaknya mentah-mentah.
Bagi dirinya masa depan Arem masih sangat panjang. Di suatu hari secara tidak sengaja Arem mengetahui fakta yang sangat menyayat hatinya. Ternyata Suha adalah sosok fiksi, identitas sebenarnya adalah seorang sutradara. Semua pesan yang dia kirim kepada Arem hanyalah skenario untuk filmnya. Sutradara itu meminta Mira untuk merahasiakan ini, namun Arem sudah mendengar semuanya. Hal itu membuat hati Arem sangat hancur. Dia tidak pernah menyangka harapannya untuk mempunyai teman sebaya hanyalah sebuah angan-angan pada akhirnya. Mengetahui hal itu, Mira tidak terima anaknya menjadi bahan eksploitasi. Dia menuntut pelakunya untuk dihukum, namun fakta itu tidak cukup untuk membuatnya dipenjara. Sikap Arem berubah drastis. Ia menjadi lebih emosional dari biasanya. Singkat cerita, Arem punya permintaan untuk melihat langit dan bintang bersama ayahnya. Daisu tidak tega menolak permintaan anaknya itu. Akhirnya mereka pergi ke sebuah taman. Di sana mereka berbaring dan menatap bintang-bintang. Saat melihat bintang jatuh, penglihatan Arem mulai meredup, dan akhirnya dia tidak bisa melihat untuk selamanya. Menurut dokter itu disebabkan oleh tingkat stres yang tinggi. Mendengar hal itu Mira teringat tentang sutradara yang mengeksploitasi anaknya. Akhirnya Daisu mendatangi sutradara itu. Emosinya meluap saat bertemu dengannya. Namun kondisinya yang sangat memprihatinkan membuatnya menjadi tidak tega. Akhirnya mereka berdua minum bersama. Saat itu Daisu menunjukkan puisi yang dibuat anaknya tentang ayah. Mendengar hal itu membuatnya teringat dengan ayah Daisu yang dia tinggalkan pasca kehamilan Mira. Akhirnya dia pergi ke rumah ayahnya setelah sekian lama. Di sana ia mengetahui sesuatu bahwa seseorang yang menyumbangkan uang 10 juta won untuk Arem adalah ayahnya. Ia tak kuat menahan tangis mengetahui hal itu. Saat akan pulang, ayah Daisu memberikan sebuah topi. Ia berpikir cucunya sangat menyukai topi. Daisu sangat terharu mendengar hal itu. Meskipun dia diusir karena kejadian di masa lalu, tampaknya ayah Daisu masih peduli kepada anak dan cucunya. Di rumah sakit Pak Yang datang menjenguk Arem. Tak diduga dia membawa soju diam-diam. Arem terkejut, akhirnya Pak Yang memberinya sedikit untuk mencicipinya. Rasa penasaran itu telah hilang. Salju pun turun di sana. Pak Yang berpamitan akan pergi ke panti jompo, karena dia sudah mulai tua dan pelupa, merasa itu adalah pertemuan terakhir. Mereka Arem memegang tangan Pak Yang untuk terakhir kalinya. Natal pun tiba. Daisu dan Mira memberikan Arem kesempatan untuk meminta apapun yang ia inginkan sebagai hadiah. Namun dibanding hadiah, Arem memilih untuk pergi ke sebuah tempat. Dia ingin mendengar lonceng tahun baru di tengah kota. Ia juga meminta ayahnya untuk mencetak karya tulis yang sempat dibuat olehnya. Dengan penuh pertimbangan akhirnya mereka mengabulkan permintaan Arem. Di malam tahun baru mereka pergi ke tengah kota dengan taksi yang dibawa Daisu. Namun keadaan jalan begitu macet, mereka tertahan di tengah jalan. Di pangkuan ibunya Arem berbaring. Dia berkata, "Sampaikan pesanku kepada adikku." Kalau kakaknya sudah memegang kepalanya. Mira terkejut karena Arem mengetahui hal itu. Di malam saat ia melihat bintang jatuh, Arem membuat permintaan. Dia meminta untuk kesehatan adiknya. Di saat yang sama ia memberikan hadiah kepada kedua orang tuanya. Itu adalah karya tulis Arem yang sebelumnya dicetak. Tulisan itu berisi kisah hidup kedua orang tuanya, yaitu kisah pertemuan antara Daisu dan Mira saat masih muda. Arem meminta ibunya untuk membacanya, agar dia bisa mendengarkannya juga. Setelah dibacakan mata Arem perlahan menutup. Dia berkata dalam hati, "Ayah, ibu, aku akan merindukan kalian." Kemudian ia menghembuskan nafas terakhirnya.